perkebunan. Seminar. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven is so far away. Tell me, can you hear the Untuk kilas balik yang sebelumnya, bisa bacakan salah satu kesimpulan mengenai isi buku yang kemarin atau minggu lalu kalian sudah rangkum. Mau kelompok berapa? Kelompok 3 mau? Jadi ya, perkenalkan namanya, kelompoknya. Di situ aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valenza Clara Devita dari kelompok 4 ingin membacakan kilas balik tentang bab 1 dari buku Bob Sadino. Bob Sadino lahir di Lampung 9 Maret tahun 1933. Nama asli beliau adalah Bambang Mustari Sadino. Beliau lahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Hal unik dari Bob Sadino yaitu adalah masa kecilnya yang jarang dibicarakan. Bob mengatakan aksi kenakalan Bob sendiri bernilai positif dan merupakan embrio manajemen. Mengapa? Karena dalam mencuri mangga ada pembagian tugas lainnya job desk di perusahaan. Jika salah satu tugas gagal, maka seluruh tim akan tertangkap dan batal merujak. Selain itu, selain main dan riset, ia juga bisa belajar bertanggung jawab dan manajemen resiko. Kita plus dulu buat Clara. Kami dari kelompok 4, saya Valenza Clara Devita, Saya Priani. Saya Muhammad Ramadan. ingin membacakan kesimpulan dari bab 2 dari buku Inovasi dan Motivasi Bob Sadino. Awal membangun perusahaan, Bob Sadino mempunyai perjalanan usaha yang panjang dan sangat unik. Namun keunikan tersebut membawa Bob dan usahanya tampilan sebagai salah satu merakyat Riader Bob yang bukan lulusan peternakan dan perkebunan dan atau malah sering didapuk dengan mengisi semiran atau perkebunan. Seminar. Enak cantik. Seminar tentang bagaimana pengembangan ayam yang benar. Dia juga meminta jadi pembicara mengenai penggunaan sistem tanaman hidroponik. Dan salah satu lagi gilanya Bob Sadino yang bukan lulusan manajer di universitas manapun tiba-tiba menjadi sosok bapak pembisnisan Indonesia dengan capaian yang sangat gila. Di saat Bob Sadino memiliki perusahaan, pada umumnya perusahaan lain untuk mencari karyawan biasanya akan menyeleksi para calon karyawan. Namun berbeda dengan Bob Sadino, bahkan ia disebut gila oleh pengusaha lainnya karena ia tidak melakukan seleksi ataupun hal yang pada umumnya dilakukan para pengusaha. Untuk mencari karyawan baru, namun Bob Sadino tetap bersikeras dengan caranya ini akan berhasil.
Bob Sadino menuturkan bahwa dia memiliki alur sendiri dalam menentukan pekerjaan di perusahaannya. Tidak seperti pengusaha besar, kebanyakan Bob Sadino membuka lowongan dan menyebarkan secara masif. Tapi Bob sendiri lah yang mencari karyawannya dan seringnya dia mencari di jalanan. Kebanyakan karyawan Bob Sadino memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Kegilaan lainnya yang dilakukan oleh Bob adalah dia mengabaikan latar belakang para karyawannya. Bahkan karyawannya ada yang mantan copet dan mantan preman, dan ada yang tidak bersekolah sama sekali. Menurut beliau, manajemen pasar itu bukan dicari, melainkan diciptakan. Yaitu jika kita mencari pasar, kita akan selalu menjadi ekor, bukan menjadi kepala dalam pasar itu sendiri. Tetapi jika diciptakan, kita akan menjadi inovasi baru dalam manajemen itu tersebut. Bisnis yang sukses tidak menawarkan jalan pintas. Karena apa? Tidak ada yang sukses terjadi dalam satu malam, melainkan melalui kegagalan-kegagalan, dan kegagalan itu sendirilah yang menciptakan ide-ide cemerlang di masa depan. Tips trik Bob Sadino dalam menciptakan pasar: 1. Usahakan menjadi yang pertama atau paling awal. Try to be the one, yaitu menciptakan hal baru yang belum pernah terjadi. Misalnya kita menciptakan barang atau jasa, itu membuat para konsumen tertarik karena itu hal baru dan menjadi pelanggan tetap. Harus beda. Perbedaan itu wajib dalam bisnis agar pasar dapat melihat nilai yang ditawarkan. Ada semboyan ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Bukan hanya meniru pasar yang telah lama, melainkan juga memodifikasi agar menjadi inovasi yang lebih baik. Menjadi yang paling bagus bisa ditembus dengan trik sebelumnya, tetapi hal itu memang sulit karena harus menstabilkan penjualan produk. Manajemen konsumen, kuncinya adalah menjadi konsumen itu sendiri, tidak terpaku pada ide-ide kantor yang hanya menjalankan yang kalau kantor itu dengan sendiri gitu, kualifikasinya sendiri kantor, padahal kita akan memasarkan produk pada orang lain. Jadi usahakan kita menjadi konsumen itu sendiri, melihat bagaimana kualitas yang kita inginkan itu dengan menjadi konsumen itu sendiri. Konsumen merupakan salah satu komponen terpenting dalam bisnis. Manajemen tanpa muluk-muluk. Waktu itu Bob Sadino pernah ditanya oleh orang-orang, mengapa dia tidak membuka banyak cabang, padahal beliau juga mampu untuk membuka banyak cabang di seluruh Indonesia. Jawaban beliau adalah, untuk apa? Karena beliau sudah cukup puas dengan usahanya yang ada saat itu. Beliau udah cukup mampu. Dan jika ditanya lagi kan bisa, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk apa? Karena beliau berpikir lapangan pekerjaan bukan cuma dari beliau saja. Banyak sekali sebutan manajemen khas beliau, khas Bob Sadino, yaitu manajemen gila, manajemen nyeleneh, manajemen goblok, dan juga manajemen tanpa muluk-muluk. Bob menganggap kantor sebagai rumah, yaitu Bob pernah punya pengalaman pekerjaan yang tidak mengenakan waktu di Belanda, yaitu bosnya yang sangat menyebalkan. Karena alasan itulah Bob sendiri menciptakan kantor seperti rumah. Beliau tidak ingin jika kedatangan beliau membuat suasana kantor menjadi menegangkan. Beliau mengakrabkan diri dengan karyawan-karyawan dan menganggap karyawan-karyawan itu sebagai anak-anak beliau sendiri, sehingga karyawan-karyawan tersebut merasa sangat nyaman dengan kehadiran Bob Sadino. Fokus terhadap bisnis. Bob Sadino fokus terhadap satu bisnis. Itu adalah jawaban jika Bob Sadino ditanya apa kunci kesuksesannya. Beliau hanya fokus pada ayam pedaging, petelur, daging olahan, dan tanaman hidroponik. Apapun jenis bisnis yang ditekuni, kunci utamanya adalah jatuh pada konsisten, yaitu dilakukan secara terus-menerus
menerus. Jika kita memiliki banyak bisnis tapi kita tidak konsisten, itu percuma saja. Sedangkan kita bisa melihat dari contoh Bob Sadino, bisnis dari awal hingga sekarang itu tetap, yaitu bisnis ayam telur, daging, dan olahan, bahkan bisa sampai diimpor ke Jepang. Kuncinya adalah kekonsistenisasi. Konsisten. Ada yang bertanya? Dari bisnis itu gimana? Bisnis Bob Sadino. Awal mula Bob Sadino merintis bisnis tersebut itu gak gampang. Dari awal Bob Sadino itu kerja sebagai karyawan di Belanda. Setelah beliau merasa bosan dan tidak nyaman karena bosnya yang menyebalkan, beliau berpikir untuk membuka bisnis sendiri di Indonesia, dan itu berawal dari taksi Mercedes. Nah, kemudian dari taksi Mercedes itu juga nggak gampang. Beliau mengalami kecelakaan, mobilnya hancur, dan di situ titik balik beliau yang tadinya orang yang berkecukupan tiba-tiba menjadi orang yang benar-benar kekurangan, sampai beliau itu jadi kuli bangunan. Dan dari situ beliau mulai berpikir, karena di Kemang, daerah Jakarta sana, belum ada bisnis ayam negeri, karena sebelumnya kan bisnis telur itu orang Indonesia, orang sana masih menyukai telur ayam kampung. Di situ beliau terpikirkan ide untuk bisnis telur ayam negeri. Tentu di situ beliau juga nggak mudah karena itu hal baru. Orang-orang juga kayak udah terbiasa ayam kampung. Terus beliau akhirnya punya inovasi bagaimana jika setiap pembelian telur dikasih bunga anggrek. Di situ waktu itu bunga anggrek sangat mahal. Nah, setelah menjual telur ayam, beliau berpikirlah lagi gimana kalau ayam dan telur. Jadi beliau membuat olahan ayam. Setelah membuat olahan ayam, makin berkembang menjadi bikin sosis sapi yang waktu itu sulit banget didapat di Indonesia. Karena waktu itu cuma didapat dari luar negeri, dan kalaupun datang ke Indonesia, bisnis sosis itu sangat sulit dicari. Jadi beliau bikin sosis daging sapi Indonesia pertama, dan itu langsung pasarnya naik kayak gitu. Terus dari sosis itu juga beliau tertarik dengan tanaman hidroponik. Terus udah sampai sekarang, sampai besar. Menemukan satu kata-kata dari Bapak Bob Sadino, yaitu kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang lebih tangguh.